Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahuinya pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis Indo Premier Sekuritas, Mino. Selamat pagi Mas Mino. Ya, Mas Mino, ini pada perdagangan kemarin IHSG ditutup di zona hijau dan sudah tembus 5.100. Nah, pagi ini juga IHSG dibuka di zona hijau, tapi sekarang kembali ke zona merah. Nah, ini bagaimana Anda melihat, apakah ini akibat aksi profit taking atau seperti apa? Ya, untuk saat ini memang dalam posisi merah ya. Saya pikir itu masih cukup wajar mengingat kita udah 7 hari berturut-turut ya mengalami kenaikan. Jadi profit taking saya pikir itu sesuatu yang wajar. Tapi sebenarnya hari ini ada dua sisi sentimen ya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Yang negatifnya ya tadi kemungkinan akan profit taking karena kita kenaikan udah 7 hari berturut-turut. Kemudian dari US juga ada kabar bahwa penghentian sementara uji coba pengobatan COVID dan vaksin dari Johnson & Johnson. Tapi dari sisi positifnya sebenarnya kemarin keputusan BI untuk mempertahankan BI 7 days reverse repo rate di 4%, itu saya pikir masih akan menjadi sentimen positif ya. Kemudian aksi demo yang nyatanya tidak sebesar yang seperti diperkirakan juga itu mungkin masih akan jadi hal yang cukup positif buat kita. Jadi secara umum sebenarnya untuk hari ini saya sendiri memprediksikan kemungkinan IHSG akan bergerak bervariasi, artinya mungkin akan plus akan minus, tapi pada akhirnya akan bergerak menguat. Baik, Mas Mino, ini IHSG akan bergerak di support resisten berapa, Mas? Ya, untuk hari ini supportnya ada di 5.090, resistennya ada di 5.170. Baik. Dan ini kan merger Bank Syariah ini apakah akan mempengaruhi indeks ini, Mas? Kalau dari Anda seperti apa? Ya, kalau melihat kemarin ya respon market, BRIS sempat auto reject, kemudian ini juga sedikit memberikan sentimen positif ke sektornya ya. Saham-saham bank, BUMN ikut naik, bahkan saham swasta syariah juga ikut naik. Gitu. Artinya dengan rencana merger dari Bank BRI Syariah ini secara sentimen memang cukup berpengaruh positif terhadap sektornya gitu. Nah, untuk hari ini kalau saya lihat kan untuk BRIS tadi sempat hampir mau tahu reject ya. Jadi udah sempat naik ke 24%, bahkan sekarang tinggal 2 tick harga lagi akan auto reject. Saya pikir ini juga masih akan berpeluang untuk memberikan sentimen positif di sektornya. Baik. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa Jakarta kembali PSBB untuk PSBB transisi ya. Ini seperti apa Anda melihatnya pengaruhnya terhadap indeks? Ya, secara umum saya melihatnya cukup positif ya. Pertama, kalau kita kaji lagi yang PSBB ketat itu sendiri sebenarnya pengaruh ke sektor real itu tidak terlalu besar. Ya. Dalam artian tidak seperti PSBB periode pertama di bulan April dan Juni. Kemudian apalagi ketika diubah menjadi PSBB transisi, artinya aktivitas ekonomi udah mulai dibuka walaupun ada pembatasan kapasitas. Ini tentunya buat ekonomi secara umum cukup positif mengingat Jakarta kan ekonomi sekitar 17% terhadap ekonomi nasional. Nah, artinya dampak ke IHSG juga akan positif gitu. Jadi secara umum dengan adanya PSBB transisi ini dari PSBB ketat dampak terhadap IHSG akan lebih positif. Nah, ini selanjutnya terkait dengan COVID di Indonesia nih. Ini kan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini akan dimulai pada awal November 2020. Nah, ini bagaimana? Ini akan jadi sentimen positif bagi indeks atau seperti apa Anda melihatnya, Mas? Ya, tentunya itu menjadi sesuatu yang sangat positif ya. Karena kita tahu kasus COVID-19 di kita itu grafiknya masih terus meningkat ya. Belum ada tanda-tanda turun. Nah, ketika nanti vaksin itu bisa didistribusikan bahkan tadi awal November ya, walaupun masih sangat terbatas gitu untuk kalangan prioritas, ini tentunya akan sangat-sangat positif sih buat ekonomi kita secara umum. Kemudian walaupun mungkin dampaknya belum akan terlalu besar ya, karena mengingat vaksinnya masih terbatas.
Dan ke IHSG kita yang merupakan cerminan dari pergerakan ekonomi real tentunya juga akan positif gitu. Nah selanjutnya apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini masih menjadi sentimen yang menyelimuti IHSG? Ya ini cukup menarik ya, pertanyaan cukup menarik. Kalau kita perhatikan sejak disahkannya UU Cipta Kerja, itu indeks kita itu mengalami kenaikan yang cukup besar lah. Berbanding terbalik sebelum disahkannya UU Cipta Kerja. Artinya market walau di luar banyak masalah ya terkait UU Cipta Kerja ini, tapi market melihatnya lebih ke arah yang cukup positif karena kita tahu tujuan dari UU Cipta Kerja itu sendiri kan sebenarnya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Kemudian tentunya itu nanti akan berujung pada pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak dan dampak akhirnya adalah keekonomian kita akan positif karena investasi itu porsinya 30% dari GDP kita gitu. Nah, ini kalau kita lihat respon dari tanggal 5 Oktober ya sampai sekarang itu respon market itu cukup positif gitu. Baik, masih direspon positif ya oleh investor. Baik. Nah, Mas Mino, yang terakhir terkait dengan saham, rekomendasi saham dari Anda seperti apa, Mas? Ya, untuk hari ini kita ada rekomendasi beberapa untuk trading ya. Ada Bank BNI, kemudian BTN, dan Jasa Marga. Jasa Marga benar. Baik, terima kasih Mas Mino atas informasinya dan pemirsa, demikian tadi Mas Mino, analis Indo Premier Sekuritas.